Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya sampaikan apresiasi untuk DPD Persagi Jawa Barat yang sudah mengumpulkan kami semua ini dari beberapa OP itu untuk kita coba membicarakan bersama tentang apa yang bisa kita kontribusikan begitu ya untuk mengupayakan Jawa Barat ini bebas stunting. Bu Tini, terima kasih atas undangannya. Ya, kemudian juga buat sejawat dari OP yang lain dan tentunya para peserta webinar yang saya muliakan. Pada siang hari ini, saya diminta oleh panitia penyelenggara untuk menyampaikan topik sebagai ya review kembali begitu ya. Kita coba refresh kembali. Insya Allah semuanya sudah memahami hal-hal yang akan kita bicarakan, yaitu tentang promosi kesehatan sebagai upaya preventif dalam mewujudkan keluarga bebas stunting. Ada 4 pokok yang kita akan coba, saya akan coba sampaikan untuk bahan diskusi kita. Yang pertama tentang stunting, mungkin nanti banyak yang saya skip saja, tadi sudah banyak sekali dari pemateri terdahulu. Kemudian yang kedua tentang promosi kesehatan sebagai upaya pencegahan keluarga bebas stunting. Yang ketiga adalah bagaimana strategi dan kegiatan yang bisa kita lakukan. Dan keempat adalah kesimpulan. Yang pertama tentang stunting. Intinya adalah tadi dari pembicara terdahulu bahwa stunting ini harus dicegah. Nah itu poinnya, fokusnya ya, bahwa karena kalau itu terjadi maka tidak bisa diobati tadi, terutama untuk 2 hal tadi ya, untuk tadi kecerdasan dan metabolisme tubuh ya yang terganggu. Intinya adalah hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa dari sisi penyebab stunting ini banyak sekali yang sifatnya adalah aspek perilaku. Ya, jadi terkait dengan perilaku-perilaku yang mestinya dilakukan oleh kita semua, khususnya adalah tadi sudah disampaikan dari mana mulai siklusnya harus melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, jadi mulai dari ibu hamil, bahkan sebelumnya pada masa calon ibu, yaitu pada masa remaja, kemudian masuk sampai periode-periode berikutnya. Concern kami adalah tentu bahwa kami dari promosi kesehatan yang memang itu bertujuan untuk bagaimana kita mendorong masyarakat untuk bagaimana melakukan perilaku-perilaku sehat yang diharapkan berkontribusi terhadap upaya-upaya untuk mencegah terjadinya stunting. Butir kedua adalah tentang promosi kesehatan sebagai upaya pencegahan stunting. Kita semua sudah tahu bahwa ada 3 level prevention, di mana health promotion adalah hal yang paling mendasar. Jadi apabila itu kita lakukan, ya mudah-mudahan upaya-upaya yang lainnya itu tidak perlu gitu ya. Atau memang bahwa permasalahan dalam hal ini stunting itu tidak sampai terjadi. Kita semua sudah memahami bahwa apa sebenarnya yang dimaksud promosi kesehatan. Di sini saya cuplik beberapa saja, misalnya yang menjadi dasar di dalam pengembangan promosi kesehatan secara internasional adalah apa yang disampaikan pada Ottawa Charter. Gitu ya, di mana di sini apa sih sebenarnya promosi kesehatan? Adalah meningkatkan kemampuan orang dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya. Dalam konteks dengan upaya-upaya pencegahan stunting, tentu di sini adalah bagaimana mengendalikan faktor-faktor yang menjadi penyebab, begitu ya, baik penyebab langsung maupun tidak langsung terhadap kejadian stunting. Nah, kemudian ada 3 strategi. Ini sudah kita pahami semua, yaitu advokasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membuat masyarakat itu menjadi mampu, begitu ya. Kemudian yang ketiga bagaimana kita memediasi. Jadi yang kita kenal adalah advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan. Tadi terima kasih Bu Dian sudah juga memaparkan bahwa bagaimana kemitraan ini bisa berkontribusi sangat besar ya terhadap upaya-upaya kesehatan. Kemudian ada 5
kegiatan atau ruang lingkup dari promosi kesehatan. Jadi kalau kita melihat 5 lingkup ini, yang pertama adalah kaitannya dengan kebijakan, yang kedua adalah bagaimana agar lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, begitu ya, kemudian lingkungan biologis itu juga mendukung terhadap upaya-upaya yang ingin kita capai. Maksud saya upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga adalah reorientasi pelayanan kesehatan, di mana sekarang ini gencar ya, kita ada istilah ILP, begitu ada transformasi. Kemudian yang keempat, keterampilan individu, dalam hal ini adalah bagaimana upaya-upaya pemberdayaan kepada masyarakat untuk melakukan perilaku yang kita harapkan, dan yang kelima adalah gerakan masyarakat. Nah, kaitannya dengan siapa sebenarnya yang menjadi sasaran promosi kesehatan. Nah, secara dasar begitu ya, bahwa sasaran promosi kesehatan kita kenal ada 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier, begitu ya. Primer adalah siapa yang sebenarnya kita harapkan berperilaku tertentu, gitu ya, untuk supaya berkontribusi positif untuk mencegah, gitu ya, atau menangani permasalahan kesehatan. Kemudian sekunder adalah individu atau kelompok yang diharapkan punya kontribusi dengan memberikan pengaruh terhadap sasaran primer, dan yang ketiga adalah sasaran tersier. Nah, sasaran primer yang terkait dengan keluarga bebas stunting, untuk mencapai keluarga bebas stunting adalah antaranya berikut ini, gitu ya. Ada remaja putri, kita bergerak dari lebih dini, begitu ya. Kemudian ke calon pengantin, ke ibu hamil, anak usia 0 sampai 59 bulan balita, kemudian keluarga-keluarga beresiko stunting. Jadi kadang-kadang memang apa ya, kita lebih dini lagi untuk mencoba mendeteksi, begitu ya, adakah di suatu keluarga misalnya yang beresiko. Nah, ini adalah keluarga-keluarga yang beresiko stunting yang kita mesti lihat, kita mesti coba deteksi apakah ada perilaku-perilaku atau ada kondisi-kondisi tertentu yang memang beresiko untuk terjadinya stunting. Nah, peran promosi kesehatan. Fokus kami adalah mestinya strategi promosi kesehatan ini komprehensif. Artinya tidak hanya bersifat pemberdayaan terhadap individu atau masyarakat saja, tetapi juga perlu didukung oleh para pengambil kebijakan. Dengan demikian kita perlu juga melakukan advokasi dan juga melakukan upaya-upaya kemitraan. Insya Allah semua ini sudah dilakukan ya. Nah, jadi permasalahannya adalah bagaimana agar upaya-upaya yang sudah didesain, begitu ya. Tadi Ibu Kepala Dinas Kesehatan misalnya sudah menyampaikan ada tagline-nya, ada si Jumo gitu loh ya, ada aksi sekolah untuk sama-sama minum tablet tambah darah, begitu ya. Banyak hal sebenarnya yang sudah didesain. Nah, permasalahannya adalah, nah, bagaimana kita mendorong agar kebijakan-kebijakan tadi itu bisa dilakukan gitu ya dengan baik, begitu ya, sehingga memperoleh hasil yang juga kita harapkan. Nah, kemudian hal yang kedua adalah kolaborasi multisektoral. Tadi kita sudah punya forum mitra, forum tadi ya, forum komunikasi ya. Insya Allah PPKMI begitu ya. Saya juga aktif di Muslimat NU, itu juga tergabung di sana. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini khususnya mudah-mudahan ada teman-teman Promkes nih di sini juga hadir. Nah, diharapkan kita semua menjembatani bagaimana mengoordinasikan atau mengkoordinasikan upaya-upaya yang melibatkan berbagai pihak ini. Dan pada hakikatnya bahwa promosi kesehatan ini tidak hanya dilakukan oleh petugas kesehatan, apalagi hanya oleh petugas promosi kesehatan, tentu tidak. Tetapi ini melibatkan begitu ya berbagai mitra begitu ya yang tadi sudah dicoba dikoordinasikan dalam forum komunikasi. Nah, tentu masalahnya adalah bagaimana kita berkoordinasi sehingga kita bisa berperan sesuai dengan apa yang menjadi kiprah begitu ya, apa yang menjadi selama ini menjadi fokus utama dari masing-masing mitra ini. Nah, kemudian fokus pencegahan, upaya pencegahan hendaknya diupayakan untuk mengintervensi dini faktor-faktor risiko, mengedukasi kesehatan ibu dan anak, kemudian pengembangan sistem dukungan sosial yang diharapkan akan bisa membantu, membuat mudah begitu loh ya, untuk sasaran-sasaran primer tadi untuk bisa melakukan perilaku-perilaku yang diharapkan.
Fokus perubahan perilaku adalah meningkatkan kesadaran pentingnya gizi yang sehat, kebersihan, karena ini berkait dengan tadi salah satu penyebabnya adalah infeksi yang berulang, kemudian juga praktik perawatan anak usia dini sehingga mencegah kekurangan gizi dan stunting pada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah kami fokus bahasan ini kepada strategi dan kegiatan apa yang bisa kita lakukan bersama. Tadi ini sudah disampaikan bahwa fokusnya adalah bagaimana faktor-faktor risiko utama dalam hal ini adalah yang sifatnya perilaku itu kita upayakan menjadi perilaku yang positif gitu ya, akan berkontribusi positif untuk memproteksi begitu ya, atau mencegah terjadinya faktor-faktor risiko tadi sehingga tidak menjadi masalah terjadinya stunting. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesadaran pengetahuan pada sasaran primer, yaitu individu-individu yang diharapkan berperilaku secara langsung, kemudian menyediakan sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan. Nah, inilah yang disebut tadi sasaran sekunder dan tertier. Untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat, pada 1000 hari pertama kehidupan bahkan kami coba menginisiasi begitu ya, mengingatkan bahwa itu mestinya kita lebih maju lagi, yaitu khususnya pada para remaja putri. Oke, nah tadi sudah disinggung sebenarnya siapa sih yang harus memberikan atau melakukan, ya kita semua tentu sesuai dengan peran atau job description, kemudian di mana kita berkiprah begitu ya, kita bisa semua turut berkontribusi sesuai dengan apa yang kita bisa perankan. Nah, di dalam pedoman strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan pencegahan stunting disebutkan ada 5 pilar untuk komunikasi ini. Ada 5 pilar, di mana pilar kedua adalah kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Nah, arahnya kemana? Kampanye ini adalah bagi masyarakat umum dan diharapkan konsisten secara berkelanjutan. Kalau saya tidak salah, saya sempat baca bahwa ini adalah menjadi tanggung jawabnya dari Kominfo, kalau sekarang Komdigi mungkin ya namanya. Kemudian yang kedua, komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran. Nah, ini yang mari kita sama-sama sesuai dengan peran kita lakukan. Yang ketiga, advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan di berbagai tingkatan gitu ya, untuk bisa mengambil atau membuat suatu kebijakan yang mendukung bersifat misalnya ya surat edaran, atau mungkin di situ adalah pengalokasian sumber daya. Kita pahami misalnya sekarang bahwa desa juga sekarang memiliki alokasi dana desa yang cukup besar. Nah, kita juga perlu melakukan advokasi pada tingkat desa atau kelurahan. Kemudian yang keempat, pengembangan kapasitas tentunya dari para pengelola program. Nah, jadi tadi sudah kita singgung ini, siapa saja sih kelompok primer? Ini ibu hamil, ibu menyusui anak, kemudian tenaga-tenaga kesehatan. Nah, ini diharapkan berperilaku begitu ya, atau mendukung kegiatan-kegiatan yang kita harapkan. Kedua adalah kelompok sekunder. Nah, ini saya cuplik begitu ya. Tapi kalau saya pikir sih remaja sama wanita subur itu adanya di kelompok primer begitu loh ya, adanya di sana. Kemudian tenaga kesehatan kader itu ada di sini. Tapi ini ada yang tertulis di suatu pedoman gitu, saya coba cuplik seperti ini. Kemudian berikutnya adalah, nah, tadi sudah kita singgung bahwa sasaran menjadi fokus dari kegiatan-kegiatan pencegahan ini adalah keluarga yang berisiko stunting, yaitu adalah yang memiliki remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, anak ini ya sampai 2 tahun, ini adalah balita 2-5, kemudian keluarga miskin, pendidikan dengan orang tua dengan pendidikan relatif rendah, sanitasi lingkungan yang buruk, air minum yang tidak layak. Nah, nanti ini tentu akan terkait dengan, ini adalah sasarannya. Setiap sasaran akan diharapkan akan melakukan perilaku yang terkait dengan usianya atau dengan karakteristiknya, dan tentu pesan-pesannya juga ini berbeda. Saya lihat nanti siang ini beberapa teman dari OP lain itu akan menyampaikan kepada kita semua secara lebih detail pesan-pesan apa gitu ya yang terkait dengan ibu hamil, dengan perawatan anak, dengan counseling, dengan teman-teman dari gizi ya. Saya di sini hanya akan menyampaikan secara umum
pesan-pesan apa sih yang harus disampaikan kepada masing-masing kelompok sasaran ini. Oke, secara umum ini adalah apa pesan yang kita sampaikan kepada mereka untuk mereka mengakses, untuk mereka berperilaku tertentu sehingga memperoleh hal-hal berikut gitu ya. Remaja putri kita diharapkan periksa HB. Tetapi tadi sudah disampaikan dan faktanya di lapangan bahwa memeriksa HB itu tidak semudah yang diucapkan. Banyak hal gitu ya untuk bisa kita mengukur HB dari para remaja putri misalnya di sekolah. Nah sehingga tadi disampaikan juga oleh Prof Endang bahwa nggak apa-apa, TTD kasih aja begitu ya, tanpa kita tahu misalnya berapa, apakah dia memang anemia atau tidak begitu ya. Dan saya juga pernah melakukan penelitian bahwa memang sulit itu di lapangan begitu untuk dilakukan, ada biaya, ada ketersediaan macam-macam lah ya, sehingga kadang-kadang kita melakukan kajian atau deteksi dengan menanyakan gejala anemia apakah dirasakan atau tidak oleh para remaja putri. Kemudian yang kedua adalah catin. Nah, catin ini tentu di mana kita asumsikan ya bahwa mereka dalam waktu dekat akan menjadi seorang ibu hamil begitu ya. Nah, sehingga kita juga berikan layanan-layanan begitu ya, dan mereka diharapkan patuh misalnya tentang tablet tambah darah. Nah, ini tablet tambah darah ini banyak sekali ya, kalau beberapa penelitian kenapa mereka nggak mau begitu ya, para remaja putri nggak mau minum tiap minggu, itu banyak alasannya gitu ya. Oke, kemudian kepada Bu Mil, Bu Pas, ini nanti akan disampaikan Bu Eva lebih detail. Kemudian kepada Balita apa? Nah, yang diharapkan adalah kita juga melakukan pendampingan. Jadi tidak cukup kita melakukan penyuluhan satu kali, kemudian kita anggap bahwa kita udah bebas tanggung jawab begitu loh ya. Tentu tidak. Nah, harapannya dengan pola kerja yang sekarang transformasi dengan ILP ya, integrasi layanan primer, di mana kita diharapkan dilakukan kunjungan kepada keluarga berisiko. Nah, mudah-mudahan ini juga ngait ya, artinya ini menjadi salah satu yang menjadi fokus dari kunjungan kita ke rumah keluarga berisiko. Nah, apa kegiatan utama Promkes yang bisa dilakukan? Pertama adalah untuk ibu hamil, begitu ya, adalah mempromosikan kesehatan dan gizi ibu yang optimal. Nah, ini sebenarnya tidak hanya terhadap ibu atau WOS, begitulah ya, tapi juga terhadap para remaja tentang promosi kesehatan dan gizi ini. Tentu perawatan prenatal, pendidikan gizi untuk ibu hamil, kemudian promosi pemberian ASI. Tadi pembicara terdahulu sudah menyampaikan bahwa hal-hal ini adalah sangat penting begitu dan berkontribusi terhadap pencegahan terjadinya stunting. Kemudian berikutnya, nah ini untuk ibu hamil, ini adalah pesan yang saya kira kita bisa sampaikan begitu ya. Kemenkes ini sudah ada, tinggal kita bagaimana mencoba mengoperasionalkan konsep ini di dalam merumuskan pesan-pesan penyuluhan. Nah, jadi bagaimana kita mungkin kalau saya selalu gini, kita tidak usah selalu menyampaikan dari A sampai Z gitu ya dalam suatu misalnya episode atau suatu kali penyuluhan. Tapi mulailah dengan kita dengan melakukan identifikasi sebenarnya dia sudah tahu apa sehingga kebutuhan informasi apa. Nah, sehingga tidak terjadi kejenuhan, kecapean juga dari petugas begitulah. Jadi harapannya apakah itu dilakukan sebelumnya kita melakukan suatu program promosi kesehatan di suatu rentang waktu misalnya, kemudian dengan melakukan semacam ya kajian awal begitu, atau mungkin ya dalam waktu singkat satu episode satu kali pelatihan kita bisa memulainya pada awal pelatihan. Kita melakukan brainstorming terlebih dahulu begitu ya, sehingga kita tidak harus mengemukakan semuanya, kita akan kekurangan waktu, tapi justru kepada hal-hal yang memang belum difahami gitu ya oleh sasaran kita. Oke, ini adalah contoh saja pesan, dan ini adalah yang saya pernah bertemu dengan teman ini dari Cidaun, Cianjur, di mana mereka melakukan suatu inovasi disebut Kampung Bebas Anemia. Pendekar besi, sebenarnya ini adalah pemantau, pemantau dari keluarga, apakah tablet besinya itu pada ibu hamil diminum atau enggak gitu. Jadi ditanya, kemudian dicatat. Kemudian yang kedua ini adalah sahabat panutan, ini adalah
untuk mengurangi atau menghilangkan mitos bahwa ibu hamil tuh nggak boleh makan ikan gitu. Itu yang saya peroleh. Nah, jadi inovasi-inovasi seperti ini diharapkan bermunculan. Ini mungkin kebetulan yang saya tahu dan bisa saya tampilkan. Insya Allah teman-teman yang hadir pada webinar ini juga memiliki inovasi-inovasi yang sebaiknya begitu ya. Kita share kepada teman-teman kita gitu ya, dan ya mungkin kami di OP itu adalah punya juga peran untuk bagaimana memfasilitasi agar inovasi-inovasi ini bisa kita tersebar luas begitu ya ke tempat lain. Ini adalah literatur review yang pernah saya lakukan dengan teman-teman mengenai makanan tambahan ibu hamil, cake begitu ya, dan anemia. Ini memang bukan di Indonesia saja yang saya ambil literaturnya. Jadi misalnya ini kenaikan HB-nya ini paling tinggi adalah jus rumput laut gitu ya, ada keripik singkong ebi dan seterusnya. Nah, jadi ini sudah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Nah, kemudian ini ada jus buah naga plus tablet tambah darah. Jadi yang sebelah kiri murni makanan, yang sebelah sini sudah plus TTD gitu. Nah, jadi saya kira kita semua ya literate begitu ya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu, sehingga ya kita bisa cobakan kita dorong begitu ya kepada ibu-ibu hamil begitu ya yang kek atau yang anemia, untuk juga selain minum TTD adalah memperbaiki hal-hal yang mereka bisa lakukan dengan pangan lokal yang ada di sekitarnya. Kemudian ini adalah untuk ibu hamil kaitannya dengan kenaikan lila. Ini kenaikan berat badan. Nah, jadi ini ada biskuit tepung ikan teri. Nah, ini dibuat nih. Ini kalau nggak salah di suatu daerah di Indonesia yang di pinggir pantai gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini memang beberapa penelitian begitu saya juga mencoba menyampaikan melakukan ini, ya mudah-mudahan bisa menjadi bahan bagi dioperasionalkan di lapangan. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah promosi untuk inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Ya kita tahu ini tidak mudah dengan berbagai hambatan atau masalah yang kita temukan di lapangan. Intinya adalah bahwa di sini yuk kita jangan berhenti untuk selalu mengkampanyekan dan membentuk kelompok-kelompok dukungan begitu ya. Apakah sesama ibu hamil begitu ya, atau kita membentuk misalnya suami begitu ya, atau keluarga untuk mendukung pemberian ASI. Beberapa informasi atau penelitian mengemukakan bahwa kadang-kadang kegagalan memang juga dikontribusi begitu ya oleh teman-teman, oleh keluarga, anggota keluarga yang lain. Kemudian praktek pemberian makanan pendamping bagi PMBA. Nah, ini juga kita harapkan itu dilakukan dengan biaya murah gitu ya, dengan biaya pangan lokal ya. Nah, kemudian ini akan dibahas nanti oleh dari PPNI kalau tidak salah begitu ya. Ini saya hanya mengemukakan topiknya saja. Kemudian ya ini yang barusan, jadi nanti ya saya kira saya tidak perlu sampaikan di sini. Oke. Nah, kemudian ini pesan-pesan yang oke. Kemudian jangan lupa juga ya bahwa sekarang mulai banyak juga anak yang obes gitu ya. Jadi kita di satu sisi memang tadi masalah gizi ini udah triple burden begitu loh ya. Di satu sisi masih yang pendek, yang kurus gitu, yang obes juga udah mulai banyak bermunculan. Oke, ini hanya pesan-pesan saja. Oke, kemudian untuk anemia pada remaja putri. Ya, ini adalah hasil penelitian saya, mana ya hasilnya, apakah ada di berikut? Nah, ini di sini. Bahwa ternyata yang mempengaruhi bagaimana mereka minum TTD ada dua faktor determinan yang utama. Satu adalah mereka tahu tidak kapan harus minum TTD. Ternyata banyak yang tidak tahu bahwa mereka harus minum 1 minggu sekali. Penelitian ini tahun 2023. Kemudian mereka juga tidak melakukan prakteknya tentunya karena tidak tahu dan ada masalah lain. Nah, jadi adanya gejala anemia pada remaja putri ini berhubungan dengan pengetahuannya dan juga bagaimana prakteknya mereka minum TTD.
penelitian saya yang terakhir yang belum saya sempat publikasikan menyebutkan bahwa para remaja ini tidak mau minum TTD itu karena bau, gitu loh ya. Kadang-kadang mereka muntah begitu seperti itu dan katanya tidak tersedia setiap minggu di sekolahnya gitu ya, sehingga mereka belum minum tiap minggu. Nah, kemudian mungkin dengan fakta ini saya tidak tahu bagaimana sebenarnya ketersediaan TTD di puskesmas itu, apakah sebenarnya cukup banyak sesuai dengan jumlah remaja putri yang ada, ataukah memang ada kekurangan. Kalau memang kita kekurangan, ya mungkin kita harus mengadvokasi kepada orang tua. Maksud saya melakukan dorongan kepada orang tua agar ya mengalokasikan pemberian TTD ya hanya 4 aja kan dalam sebulan gitu, tidak terlalu mahal sebenarnya ya gitu. Oke, ini adalah makanan-makanan peningkat untuk HB remaja dari apa ya, produk-produk yang bisa dibuat sendiri secara lokal begitu, atau dari makanan-makanan yang ada. Misalnya ini ada buah kurma, ada jus jambu miri merah, ada jus kacang hijau begitu ya. Ini ternyata jus kacang hijau ini diberikan gitu kalau tidak salah ini selama seminggu, ini betul selama seminggu ternyata bisa menaikkan cukup tinggi gitu ya HB-nya begitu. Nah ini hal-hal seperti ini saya kira buat teman-teman yang nanti ada yang intervensi gizi ya, ini saya sampaikan ya karena ada hasil penelitian aja yang terdahulu yang sempat saya baca. Kemudian ini untuk izin Ibu, waktunya 4 menit ya. Lagi ya. Oke, baik Bu. Ya, kemudian jangan lupa untuk menangani faktor-faktor di tingkat rumah tangga khususnya tentang sanitasi begitu ya. Oke, kemudian kita mengadvokasi masyarakat, maksud saya mengadvokasi pemimpin dari masyarakat supaya mendukung. Kemudian terakhir mungkin ini saya lewat saja. Oke, yang barusan mungkin jangan lupa di sini, khususnya kalau di sini ada teman-teman Promkes, bahwa kita jangan lupa untuk melakukan pemantauan dan evaluasi apa yang kita kerjakan ya. Jadi jangan nongtoyo kata orang Sunda terus saja seperti itu, padahal hasilnya ternyata tidak cukup signifikan begitu ya, sehingga mungkin kita harus melakukan apa ya, mereview dan kita merumuskan kembali. Nah, apa yang metode yang bisa kita lakukan tentu adalah ini berbasis komunitas. Kita bisa di posyandu, bisa ILP, ini ada sosialisasi rumah ke rumah, masukkanlah bahwa keluarga-keluarga yang beresiko ini ke sana. Ke majelis taklim gitu, ormas-ormas. Kemudian ada pelatihan-pelatihan khusus yang saya kira ini teman-teman dari Gizi ya menginisiasi. Kemudian kampanye melalui medsos. Oke, medsos ini ada 2 sisi tadi sudah disampaikan ya, tapi kita coba lihat sisi baiknya, dan yang kita sampaikan adalah tentu yang bukan mengantisipasi dari hoax-hoax yang salah. Melalui lembaga pendidikan, melalui sekolah, melalui kampus begitu ya. Kemudian ya kita dorong agar masyarakat juga akses terhadap layanan apabila mereka dianggap memerlukan. Media cetak gitu ya. Walaupun sekarang kita menganggap bahwa ada media-media yang sudah tradisional begitu, tapi jangan lupa untuk segmen tertentu begitu ya, bahwa pendekatan kultural dan lokal itu mungkin masih perlu dilakukan begitu ya. Jangan merasa bahwa oh cukuplah saya sudah share di WAG begitu loh ya. Nah jadi itu kita harus petakan bagaimana kelompok-kelompok sasaran kita. Oke, saya kira ini best practice di Rancakalong. Mudah-mudahan teman-teman semua ini bisa nanti dibaca bagaimana penerapan dari hal yang tadi. Oke, sampai ke kesimpulan bahwa promosi kesehatan memiliki peran sangat penting dalam mencegah stunting dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ini pesannya gizi yang baik, perawatan ibu anak, akses terhadap sanitasi air bersih, serta pola hidup sehat. Nah, mudah-mudahan dengan strategi pemberdayaan, kemitraan, dan advokasi yang komprehensif, kemudian dilakukan melalui bauran atau kombinasi dari saluran komunikasi, metode, dan media, apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Tuti yang luar biasa. Sangat expert sekali ya, pakar Promkes. Ibu, ada pertanyaan ini yang disampaikan melalui Q&A. Mohon berkenan untuk memberikan jawaban. Pertanyaannya dari Ibu Yuanita dari Kota Sukabumi. Wah, jauh ya Bu.
Manakah yang lebih berpengaruh dan efektif dalam perubahan perilaku sasaran primer? Karena sasaran sekunder, contohnya keluarga, lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan sasaran primer. Mohon arahannya dan penjelasannya. Atur nuhun. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Yuanita ya, dari Baros Kota Sukabumi. Mudah-mudahan sehat, Bu. Oke, seperti tadi disampaikan bahwa sasaran dari promosi kesehatan kita kan ada tiga ya, begitu. Nah, tentu sasaran utama disebut primer adalah adalah yang diharapkan pada akhirnya berperilaku tertentu yang bisa mencegah atau memberikan proteksi terhadap kejadian atau terhadap suatu masalah. Dalam hal ini misalnya untuk kejadian stunting. Nah, mana yang lebih berpengaruh, Bu? Satu, tentu yang harus melakukannya harus paham ya, kenapa dia harus melakukan. Tetapi kadang-kadang dia mendapat tantangan, dia mendapat hambatan, nggak didukung begitu loh ya. Jadi misalnya pengennya dia nyusui, tapi pada saat kondisi dia masih lemah, habis melahirkan begitu ya, apalagi primi begitu loh ya, itu pengaruh ibu, mertua begitu, itu sangat sangat berpengaruh. Nah jadi sasaran sekunder itu juga harus kita dilakukan pemberian informasi kepada mereka, diharapkan mereka mendukung, Bu. Jadi memang di dalam promosi kesehatan secara prinsip bahwa ketiga sasaran ini harus dilakukan. Ketiga strategi yang bisa kita lakukan. Sasaran primer pemberdayaan, sasaran sekunder ya kita bangun kemitraan di mana mereka diharapkan mendukung, dia melakukan dukungan baik secara sosial, materi gitu ya, dan waktu misalnya, kemudian juga kepada para pengambil kebijakan di tingkat-tingkat yang sampai di tingkat yang paling bawah gitu ya, sehingga misalnya untuk melahirkan di Paskes gitu nggak punya kendaraan, ada tetangga atau ada suatu memang sudah diatur ya, misalnya suatu RW kalau ada yang harus melahirkan siapa nih yang bisa bantu begitu ya. Jadi kesimpulannya adalah dua-duanya Bu perlu gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tentunya peran promotor kesehatan ini memang sangat luar biasa. Kalau di puskesmas itu menjadi, maaf ya Bu, corongnya puskesmas ya Bu ya, toanya puskesmas untuk bisa bagaimana berupaya dalam terutama advokasi, kemudian pemberdayaan dan membangun kemitraan. Dan tentunya yang saya garis bawahi memang fokusnya kita semua memang harus pada perubahan perilaku dengan menumbuhkan kesadaran gizi, kemudian kebersihan dan perawatan ini memang tidak bisa diselesaikan oleh satu profesi saja, betul ya Bu, bahwa hari ini kita berupaya untuk melakukan kolaborasi interprofesi tentunya dengan harapan mewujudkan Jawa Barat Zero New Stunting. Kemudian juga bahwa tadi yang saya ini tanggap adalah tentang perubahan perilaku ya Bu. Kadang-kadang kita sebagai tenaga kesehatan itu inginnya ngasih informasi sebanyak-banyaknya. Padahal tadi yang Ibu sampaikan bahwa kita harus memahami kebutuhannya ya Bu ya. Apakah memang ternyata sudah tahu ataukah memang belum tahu, sehingga ini yang betul-betul ini mungkin teman-teman promotor kesehatan pasti sudah jago ya, tapi bahwa ketika kita ingin melakukan upaya untuk perubahan perilaku harus memahami tangga perubahan perilaku ya Bu ya, apakah sudah dari tidak tahu menjadi tahu atau sebetulnya sudah tahu sehingga kita tinggal mendorong dan berupaya untuk mendapatkan perilaku baru yang lebih sehat. Baik, kita berikan aplaus ya, tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Tuti Surtimanah yang telah menyampaikan paparannya dan juga berbagi banyak sekali tadi sharingnya, hasil penelitiannya, dan Ibu concern sekali pada kampanye-kampanye kesehatan yang dibuktikan dengan berbagai penelitiannya. Mudah-mudahan tentunya ini bisa memotivasi kita semua untuk selalu menjadi promotor kesehatan, karena promotor kesehatan itu bukan hanya petugas promkes ya Bu, tapi kita semua sebagai tenaga kesehatan tentunya kita memang mempunyai tugas juga menjadi seorang promotor kesehatan.
Baik, untuk menutup sesi keempat, kami ucapkan terima kasih yang Sama-sama, Bu. setinggi-tingginya, apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Tuti Surtimana atas ilmunya dan juga tadi sharing dan tanya jawabnya. Dan izinkan kami menyampaikan sertifikat narasumber. Mohon dapat diterima, Ibu. Terima kasih, Ya. jazakillah khairan kasiro. Ya, sami-sami Ibu dan kami persilahkan Ibu Tuti Surtimana untuk melanjutkan kegiatan. Ya. Terima Terima kasih kasih, Bu. sudah meluangkan waktu pada webinar Izin. siang hari ini. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.